video kali ini kami sedang berada di street food Bale Endah. Tepatnya berada di lokasi Jalan Bale Endah, Komplek Wartawan nomor 19, Kabupaten Bandung. Hari ini saya dan rekan saya dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Rima Aulia Rahma, dan rekan saya Keisha Pradila Azahra, dan rekan saya Febianti Putri. Di sini kami akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM makanan yang ada di street food Bale Endah. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan rekan kelompok saya akan melakukan observasi dan wawancara terhadap salah satu pelaku usaha UMKM. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengetahui bagaimana proses operasional usaha, sistem pencatatan keuangan, serta pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dalam menjalankan usahanya sehari-hari. UMKM yang kami kunjungi adalah Karipaf yang berlokasi di Jalan Bale Endah, Komplek Wartawan nomor 19, Kabupaten Bandung. Usaha ini bergerak di bidang makanan dan menyediakan berbagai produk seperti Zupasup dan juga Karipaf. Selanjutnya, kami akan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik usaha untuk mengetahui lebih jauh mengenai kegiatan operasional dan pengelolaan keuangannya. A few moments later. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu pemilik UMKM. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak? Oh, nama aku tuh Muhammad Iqbal. Iya. Untuk nama usahanya yang dijalankannya apa ya, Pak? Jupa-jupa. Jupa-jupa. Baik, kalau seperti itu saya izin untuk langsung bertanya terkait UMKM-nya ya, Pak. Ya. Sejak kapan usaha ini berdiri dan apa yang melatar belakangi usaha ini, Pak? Dibuatnya usaha ini? Dibuatnya usaha ini berdirinya ya? Iya. Tahun 2024. Terus? Bapak membuat usaha ini tuh karena apa gitu? Apakah sebelumnya Bapak memang suka membuat Zupasup atau kayak gimana? Emang suka Emang sebelumnya. Iya. Emang suka ya, dari pengalaman sebelumnya gitu. Coba-coba akhirnya kita sendiri. Oh iya, baik. Untuk produk yang dijualnya itu hanya Zupasup saja, Pak, atau sama apa lagi? Paling sama Karipaf. Sama Karipaf. Ya. Berarti ada dua produk ya yang dijualnya. Selama Bapak berjualan ini, apa kendala terbesar yang Bapak hadapi? Kendala terbesar sekarang itu masalah ekonomi ya. Ekonomi, ya. Ekonomi sekarang mulai kayaknya di tahun sekarang mulai menurun. Ya, dari penjualan agak kurang. Ya, begitulah. Iya. Mungkin karena bahan-bahan produksinya juga jadi ini ya Pak, naik ya harganya. Baik. Baik, untuk pengelolaan keuangannya Pak, dari mana sumber modal awal untuk mendirikan usaha ini? Apakah dari dana pribadi atau bagaimana Pak? Dana pribadi. Dana pribadi. Baik. Selama berjualan Pak, apakah pencatatan pemasukan dan pengeluarannya ditulis secara rutin atau bagaimana? Ya, ditulis secara rutin. Ditulis secara rutin gitu ya, sama pakai buku Pak atau aplikasi atau gimana? Buku. Manual begitu ya. Baik. Biasanya apa sih yang Bapak catat gitu dalam buku yang Bapak tulis dalam usaha ini? Masalahnya dari belanja, dari pemasukan,
per hari ya itu Pak Iya, dicatatnya per hari. atau misalkan per bulan? per hari. Per hari. Baik. Apakah keuangan usaha dan keuangan pribadi itu dipisahin Pak atau misalkan masih campur? Masih campur. Oh, masih campur berarti nggak dipisahin ya antara uang usaha sama pribadi. Oke, baik. Gimana sih cara Bapak menentukan harga jual dari Cupasup sama yang Karipap itu? Menentukan harga jualnya Pak. Jadi Bapak bisa nentuin harga Cupasup kan 13.000 itu dari mana gitu. Oh, itu kan Atau- dari apa? Dari bahan apa yang dibeli gitu. Oh iya, dari Bahannya berapa misalkan. Tapi nggak terlalu harga drastis. Oh iya, jadi menentukan pasarnya Iya. aja ya, sesuai sama pasarnya aja. Baik. Gimana cara Bapak mengetahui apakah usaha ini mengalami keuntungan atau kerugian, Pak? Disitu keuntungan ya emang untung Iya. ya, semuanya yang usaha pasti rugi gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Selama ini untung aja berarti. Oh, alhamdulillah berarti ya, Pak. Untuk pengelolaan keuntungannya yang diperoleh itu biasanya Bapak disisihkan keuntungannya atau malah dijadiin modal lagi, Pak? dijadiin modal lagi. Dijadiin modal lagi. Baik. Untuk dana cadangan, Bapak memiliki dana cadangan nggak buat usaha ini atau enggak? Insya Allah punya. Punya. Oke, baik. Berarti aman ya kalau misalkan memang terkendala untuk modal pun ada dana cadangannya ya, Pak? Ya. Oke, baik. Jika usaha ini mengalami kesulitan, Pak, bagaimana cara mengatur Bapak keuangannya? Bagaimana cara Bapak mengatur keuangannya? Mengatur keuangannya jadi kalau masalah itu ya bisa dihitung lagi lah, bukan dihitung dalam artian bisa mungkin bisa dicegah dari awal lagi. Oh, jadi nggak sampai apa sih terkena kesulitan keuangan ya, sampai Nah, nggak sampai. misalnya itu. Iya, berarti diatur dari awal ya, berarti mengantisipasi sebelum terjadi hal seperti itu. Baik. Harus persiapan dulu lah sebelum terjadi. Oh iya, baik Pak. Kalau untuk pemasaran produknya Pak, ini masih dari mulut ke mulut atau udah mulai pakai media sosial? Baru mulut ke mulut. Oh, belum ini ya, Media belum. sosial. Oh iya, baik. Kalau gitu untuk pembayarannya udah melalui digital Pak, seperti kris seperti itu? Udah. Sudah. Berarti ada yang melalui cash dan digital ya Pak? Oke, baik. Untuk yang terakhir, apa harapan Bapak dan rencana pengembangan usaha ini ke depannya? Pengennya sih ya buka lagi di suatu tempat gitu, pengennya Buka cabang lagi ya? ya buka cabang lagi, tapi kan sekarang kondisinya ekonominya lagi begini kan, semuanya pada bingung, tapi insya Allah kedepannya gitu nggak akan seperti itu lagi. Oke, berarti memang sudah memiliki rencana ya Bapak untuk kedepannya untuk membuka cabang lagi, tapi melihat kondisi sekitarnya terlebih dahulu gitu ya? Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami mintai informasi terkait usaha ini. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Demikian kegiatan observasi dan wawancara yang telah kami lakukan terhadap UMKM Karipap. Dari hasil wawancara ini, kami memperoleh pemahaman bahwa pengelolaan keuangan yang baik, pencatatan transaksi yang teratur, serta pemanfaatan teknologi dan strategi pemasaran yang tepat merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iqbal yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi terhadap kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We can do this together. Bet you feel better when you're dancing. Yeah. A few moments later.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan usaha yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan dan keberlangsungan UMKM. Dari hasil wawancara dengan pemilik usaha, kami dapat melihat bahwa menjalankan sebuah usaha tidak hanya membutuhkan produk yang berkualitas dan diminati oleh konsumen, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang baik dalam berbagai aspek, terutama dalam hal keuangan. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara teratur menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan agar pemilik usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya dengan lebih jelas. Selain itu, pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha juga dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola modal, menghitung keuntungan, serta merencanakan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Melalui kegiatan ini, kami juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses beroperasional UMKM, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, pemasaran produk, hingga pengelolaan keuangan yang dilakukan setiap harinya. Kami menyadari bahwa pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya, seperti persaingan usaha, perubahan harga baku, serta upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Selain itu, kami juga melihat bahwa pemanfaatan teknologi dan media sosial digital dapat menjadi salah satu peluang yang dapat membantu UMKM untuk berkembang lebih baik. Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, pembayaran digital, serta pencatatan keuangan berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pengelolaan usaha. Kegiatan observasi dan wawancara ini tidak hanya memberikan pemanfaatan bagi kami sebagai mahasiswa dalam memahami penerapan tata kelola usaha secara nyata, tetapi juga memberikan pengalaman berharga untuk melihat secara langsung bagaimana pelaku UMKM mengelola dan mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan yang ada. Dari wawancara yang sudah dilakukan, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk UMKM ini. Yang pertama itu, karena saat ini uang usaha dan uang pribadi masih tercampur, sebaiknya mulai dipisahkan supaya lebih mudah mengetahui kondisi keuangan usaha dan menghitung keuntungan secara jelas. Kemudian, pencatatan keuangan yang selama ini sudah dilakukan secara rutin, itu sudah bagus dan sebaiknya dipertahankan. Tapi pencatatan bisa dibuat lebih rinci lagi, misalnya dipisahkan antara pengeluaran, pemasukan, dan keuntungan per hari supaya lebih mudah dievaluasi. Selain itu, karena keuntungan yang diperoleh selama ini digunakan kembali sebagai modal usaha, hal ini sudah menjadikan langkah yang baik untuk membantu perkembangan usaha ke depannya. Selanjutnya, dari sisi pengembangan usaha, promosi yang selama ini masih dilakukan dari mulut ke mulut bisa mulai ditingkatkan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau TikTok supaya produk lebih dikenal banyak orang. Kemudian, penggunaan metode pembayaran digital yang sudah diterapkan juga bisa terus dipertahankan karena lebih memudahkan pelanggan saat bertransaksi. Selain itu, usaha ini juga sudah memiliki dana cadangan untuk mengantisipasi kendala modal, jadi hal tersebut bisa terus dijaga dan dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, karena pemilik memiliki target untuk membuka cabang lain di masa depan, maka perlu mulai membuat perencanaan keuangan dan strategi pemasaran yang lebih matang supaya tujuan tersebut bisa tercapai. Jadi, secara keseluruhan, usaha ini sudah memiliki potensi yang baik untuk berkembang jika pengelolaan keuangan dan strategi promosi terus ditingkatkan. Behind the scene. 7 menit.